Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo. Yang kami hormati, Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Diana Ahmad Doviri. Yang kami hormati, rohaniwan yang akan memberikan siraman rohani dan doa pada pagi hari ini. Yang kami hormati, pengawas dan anggota pengawas, pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari, pengurus pusat Bayangkari, Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Gabungan Lemdiklat dan cabang berdiri sendiri, para Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari daerah dan cabang se-Indonesia, beserta pengurus, serta perwakilan kepala sekolah, guru, dan siswa Sekolah Kemala Bayangkari yang kami hormati dan kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat ridho, rahmat, dan hidayahnya. Pada pagi hari ini, Jumat 10 Maret 2023, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara doa bersama lintas agama dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2023. Kami, Deste Dono Sembodo, selaku pembawa acara, mohon izin untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari. 3. Foto bersama. 4. Pembacaan doa oleh rohaniwan. 5. Penutup. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari. Kepada yang kami hormati, Ibu Diana Ahmad Doviri, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Yang saya hormati, Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, Ketua Pengawas Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari beserta anggota, Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari dan seluruh panitia Hari Ulang Tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2023. Para Ketua Seksi, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Pengurus Pusat Bayangkari, para Ketua dan Wakil Ketua peserta, para Ketua Bidang Keagamaan dan Ketua Bidang Sosial Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari, Gabungan, Cabang BS dan Daerah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta guru, serta seluruh siswa Sekolah Kemala Bayangkari yang hadir di tempat ini maupun yang melalui Zoom, serta yang saya hormati pula para rohaniawan, Ibtu Gafil Bunaya RSTHI MAG, Romo David Lere Bulan SS Mhum Mhan, Pendeta Kombes Besar Polisi Purnawirawan Dr. Andes Felino Sihaan, Penata I. Nyoman Sudiarka SAG MSI, Penata Susmono Hadiwaluyo SAG, Bapak WS Sunarta Hidayat. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan doa bersama lintas agama yang merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bayangkari yang ke-43 tahun 2023.
Maksud dan tujuan diselenggarakan acara doa bersama ini adalah untuk memohon kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa agar seluruh hajat Yayasan Kemala Bayangkari dikabulkan dan mendapatkan ridho-Nya, serta memohon kelancaran dan kesuksesan dalam melaksanakan syukuran hari ulang tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023 yang akan datang. Bapak, Ibu yang saya hormati, ulang tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2023 ini mengambil tema Yayasan Kemala Bayangkari mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendukung sehingga apa yang menjadi program Yayasan Kemala Bayangkari dalam peningkatan kualitas pendidikan ini dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan baik. Bapak dan Ibu guru serta murid sekolah Kemala Bayangkari yang saya sayangi, dalam meraih sesuatu yang kita cita-citakan, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan terus berusaha dan berdoa secara maksimal. Karena tiada kesuksesan yang instan, semua membutuhkan proses, terus berjuang dan janganlah menyerah. Karena sesungguhnya kerja keras dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan doa adalah kekuatan, keyakinan dan semangat kita. Besar harapan kami bahwa dengan semangat dan keyakinan kita ini melalui doa ini akan memberikan tambahan energi yang baik yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dapat menjadikan panduan kita dalam melangkah ke depan. Para peserta doa bersama lintas agama yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada para rohaniawan yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan doa bersama ini dapat memberikan kemudahan serta keberhasilan Yayasan Kemala Bayangkari dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan melalui Merdeka Belajar. Sebelum saya sambutan kali ini saya akhiri, ada sedikit pantun untuk anak-anakku tersayang. Sholat subuh saat fajar, setelah sholat bunga disiram. Siapa yang malas belajar, masa depannya akan suram. Beli kemeja boleh dicicil, kemeja mewah buatan Brasil. Banyak belajar di masa kecil, di waktu besar pasti berhasil. Salam sehat selalu, bahagia selalu, dan optimis selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Diana Ahmad Doviri. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami silakan kepada Ibu Bapak untuk bersiap. Foto akan kami ambil dalam dua sikap posisi. Yang pertama adalah dalam sikap sempurna. Mohon bersiap, akan kami hitung. 1, 2, 3. Baik, untuk foto yang kedua adalah sikap presisi. Mohon bersiap, sikap presisi. Baik, kami hitung. 1, 2, 3. Terima kasih. Hari ulang tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2023 mengambil tema Yayasan Kemala Bayangkari mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari. Dalam mendukung upacara terlaksananya nilai kebayangkaraan dan semangat merdeka belajar ini, hendaklah kita untuk tetap mempertahankan semangat, kerja keras dan pengorbanan yang telah diberikan, serta tak lupa untuk tetap berdoa. Marilah kita bersama mendengarkan yang akan disampaikan para rohaniwan yang telah hadir bersama kita dan akan ditutup dengan doa oleh masing-masing agama. Untuk siraman rohani dan doa yang pertama akan disampaikan oleh rohaniwan agama Konghucu. Kepada Bapak W.S. Sunarta Hidayat, kami silahkan.
Salam kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Weite Tungtien. Yang terhormat Ketua Umum Bayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, mohon maaf. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Diana Ahmad Doviri. Yang saya muliakan para rohaniwan, lintas agama, dan segenap Ibu Bayangkari yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tien, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengaruniakan kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa berhimpun dalam acara doa bersama lintas agama dalam rangka hari ulang tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari dengan tema Yayasan Kemala Bayangkari mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka, belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pribadi, segenap umat Konghucu dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari yang ke-43. Semoga senantiasa dalam berkah perlindungan Tien, Tuhan Yang Maha Esa, semakin maju, jaya, dan menjadi pelopor dalam berjerih payah melaksanakan kebajikan. Segenap hadirin yang berbahagia, tema acara hari ini sungguh sangat inspiratif. Selain menunjukkan konsistensi, komitmen Yayasan Kemala Bayangkari dalam keturutsertaannya untuk menghadirkan kedamaian, keharmonisan, dan mewujudkan keamanan negara dalam rangka menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta semakin menegaskan posisinya untuk terus mendukung program pemerintah dalam membina, mengembangkan dunia pendidikan di negara kita Indonesia tercinta. Kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh segenap Ibu Bayangkari, khususnya Yayasan Kemala Bayangkari, patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena pendidikan menjadi cermin kepribadian sebuah negara dan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Dalam kitab Lici bab 23 pasal 1 tertulis, Nabi Kungce bersabda, memasuki sebuah negara akan dapat diketahui sejauh mana pendidikan itu telah diberikan. Kemudian di dalam kitab Lunyu bab 15 pasal 29 tertulis, Nabi Kungce bersabda, ada pendidikan maka takkan ada perbedaan. Dengan semangat merdeka, belajar yang menjadi program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tentunya bersesuaian dengan ajaran agama Konghucu yang menyatakan bahwa hakikat pendidikan ialah menumbuhkan sifat-sifat baik manusia dan menolongnya dari kehilafan, cince atau orang yang luhur budi dalam mendidik seolah membimbing, berjalan tapi tidak menyeretnya. Ia menguatkan dan tidak membuat jera muridnya. Ia membukakan jalan, akan tetapi tidak menuntun sampai akhir pencapaian. Segenap hadirin yang terkasih, pada momentum ini kembali kita diingatkan, mari bersama kita berjuang, mewujudkan tujuan dan cita-cita mulia ini. Dan tak lupa, tentunya kita berdoa, memohon kehadirat Tien, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber kekuatan rohani kita
dalam menjalani kehidupan ini. Perkenankan doa akan saya pimpin menurut iman Konghucu. Sien yu ite sien yu ite sien yu ite weta tung tien pe tien seo sien yu ite. Kehadirat Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dalam bimbingan rohani Nabi Agung Kungce, teladan dan penyertaan para seming dan restu segenap leluhur, dipermuliakanlah. Segala puja dan puji kami panjatkan kehadirat Tien yang telah memperkenankan kami untuk berhimpun dalam acara doa bersama lintas agama dalam rangka hari ulang tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari. Di hari jadi ini, sungguh kami bersyukur Tien telah mengaruniakan usia yang cukup bagi Yayasan Kemala Bayangkari, sehingga menjadi kesempatan sebagai ladang kebajikan. Semoga segala usaha yang telah dilakukan, berbagai pencapaian yang telah diraih, tidak menjadikan kami pribadi yang tenggelam dalam kesombongan, melainkan menjadikan kami semakin rendah hati, menguatkan batin untuk selalu berperi cinta kasih terhadap sesama, terhadap hal yang belum terlaksana dan berhasil. Semoga menjadi pembelajaran bagi kami untuk mengasah kesabaran, meluaskan hati dalam menapaki jalan suci, jalan yang diridhoi Tien Tuhan Yang Maha Esa. Huang Tien, saat ini kami pun memohon perkenan agar segala niat mulia kami senantiasa dalam berkah perlindungan-Mu. Semoga kami dapat konsisten mengembangkan kebajikan, kebenaran, menebarkan semangat optimisme, dan senantiasa menjadi penopang kemajuan bangsa. Huang Tian Sangti, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami mohon berikanlah kekuatan dan kemampuan lahir dan batin kepada pengurus Yayasan Kemala Bayangkari dari pusat hingga daerah, sehingga dapat memberikan dharma baktinya melalui pendidikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan memohon berkah penyertaan-Mu, kami bermohon kuatkan dan mampukan Yayasan Kemala Bayangkari dalam berjalan menuju kegemilangannya. Bagai rembulan menuju penuh, bagai mentari tengah naik, bagai teguhnya gunung selatan, tak pernah susut dan gugur, bagai hijaunya pohon pinus dan cemara. Demikianlah dikau lestari berlanjut. Jangan bimbang, jangan mendua hati, Tuhan senantiasa menyertai. Uyu, Sangti, Linru, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Tien, semoga jauhlah hati dari kelemahan,
dari keluh gerutu kepada Tien, dan dari sesal penyalahan terhadap sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menilik, membimbing, menyertai, dan melindungi perjalanan hidup kami. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan yang maha sempurna, senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yute, Sancai. Terima kasih. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak W.S. Sunarta Hidayat. Siraman rohani dan doa selanjutnya akan disampaikan oleh rohaniwan agama Buddha kepada Bapak Penata Susmono Hadi Waluyo, Sarjana Agama. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Sotihotu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Julianti Listio Sigit Prabowo. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Diana Ahmad Doviri. Yang kami hormati para rohaniwan dari seluruh agama yang hadir, segenap pengurus Yayasan Kemala Bayangkari, kepala sekolah, guru, siswa, dan peserta doa bersama yang berbahagia, yang hadir maupun yang mengikuti secara daring. Sebelum saya memberikan sepatah dua patah kata, izinkan saya memberikan pantun, karena tadi Ibu sudah memberikan pantun. Bapak Rahmat pergi ke Mabes Polri untuk melaporkan kehilangan angsa. Selamat ulang tahun untuk Yayasan Kemala Bayangkari, semoga tetap jaya dan maju dalam mencerdaskan anak bangsa. Tentunya kita panjatkan puji syukur, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir dan mengikuti kegiatan ini yang merupakan kegiatan yang luar biasa, ya. Merupakan suatu berkah yang sangat luar biasa bagi seluruh pengurus Yayasan Kemala Bayangkari yang telah melaksanakan visi dan misi dengan mengulurkan tangan membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, khususnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan tentunya kesejahteraan keluarga besar Polri pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Banyak hati yang disentuh oleh Yayasan Kemala Bayangkari, banyak orang-orang yang menjadi cerdas berkat kebajikan Yayasan Kemala Bayangkari. Yayasan Kemala Bayangkari telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar, bagi generasi-generasi penerus bangsa, untuk menjadi manusia yang cerdas dan tentunya beradab. Dalam membangun pendidikan merupakan langkah nyata yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Kemala Bayangkari dalam mendukung program pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan didasarkan pada semangat yang kuat bahwa pendidikan merupakan hal yang mutlak dalam meningkatkan kualitas hidup anak bangsa.
Dalam Dhammapada Sukawaga, izinkan kami mengutip, nirang capanyang cabahas sutang cak, daroya silang watawantang aryang, tang tadisang sapurisang sumedang, bajeta nakata patang wacandima. Ikutilah orang yang pandai, bijaksana, terpelajar, tekun, patuh dan mulia. Hendaklah engkau selalu dekat dengan orang yang bajik dan pandai seperti itu, bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang. Yayasan Kamala Bayangkari merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya banyak sekali pengurus, kepala sekolah, dan murid-murid yang tersebar di seluruh Indonesia, yang tentunya beliau-beliau adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang terpelajar, patuh dan mulia, sehingga sangat patut untuk selalu diikuti dan terus didukung program-programnya, karena akan membuat tentunya kita mendapatkan hal-hal yang lebih positif, yang dapat memajukan batin serta meningkatkan intelektual kita. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memimpin doa dalam agama Buddha. Mari kita bersikap anjali untuk yang beragama Buddha. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sang Buddhassa, Namo Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva, makhluk-makhluk suci yang penuh cinta kasih dan kasih sayang, sumber inspirasi dan kebijaksanaan. Kami berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tiga permata mulia di alam semesta, dalam cahaya kebijaksanaan Guru Buddha dan pancaran welas kasih para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga dengan kekuatan kebajikan para Buddha, para dewa dan mahasatwa selalu melindungi Yayasan Kamala Bayangkari, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi yang tinggi, sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Semoga para Buddha, para dewa dan bodhisattva selalu memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pimpinan dan seluruh pengurus Yayasan Kamala Bayangkari, serta seluruh siswa dan guru di Satuan Pendidikan Kamala Bayangkari, agar semuanya dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan terhindar dari segala mara bahaya, senantiasa mendapatkan kebijaksanaan dan kekuatan untuk terus mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi generasi muda. Semoga para siswa dan guru-guru serta seluruh satuan pendidikan Kamala Bayangkari dimanapun berada selalu mendapatkan semangat dan motivasi dalam melaksanakan nilai-nilai kebayangkaraan dan semangat merdeka belajar, dapat terus mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademiknya, sehingga dapat menjadi generasi yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara. Semoga nilai-nilai kebayangkaraan dan semangat merdeka belajar selalu terjaga dan terus tumbuh di seluruh satuan pendidikan Kamala Bayangkari dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan selalu mendapatkan berkah kesehatan, keselamatan dalam setiap aktivitas, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata
sabba buddhanubhavena, sabba dhammanubhavena, sabba sanghanubhavena, sada soti bhavantu te. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Penata Susmono Hadiwaluyo. Siraman rohani dan doa berikutnya akan disampaikan oleh rohaniwan agama Hindu kepada Bapak Penata 1 Inyoman Sudiarka, Sarjana Agama, Magister Sains. Kami silakan. Puji syukur kita haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa. Hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan doa bersama dalam rangka HUT Kemala Bayangkari yang ke-43 tahun 2023 dengan tema Yayasan Kemala Bayangkari mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari. Kita apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa Yayasan Kemala Bayangkari selalu mengglorifikasikan hal-hal yang berlepaskan pendidikan. Bahwa kita memahami yayasan ini dipimpin oleh para ibu-ibu yang cerdas karena beliau-beliau memahami bahwa dengan pendidikan kita dapat mengubah hal-hal yang dari gelap menjadi terang. Begitu juga apa yang tertuang dalam Pancamaweda atau yang lebih dikenal dengan Bhagavad Gita dalam bab 4 sloka 36 menyebutkan bahwa kalaupun engkau berada di dalam orang-orang yang berdosa, bahwa dengan ilmu pengetahuan engkau dapat mengatasi semua itu. Demikian dahsyatnya ilmu pengetahuan itu bisa mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik. Kita mencoba kembali mengingat 2 tahun belakangan terakhir ketika dunia dilanda dengan pandemi COVID-19. Lalu apa yang terjadi? Semuanya serba tertutup, bahkan wajah-wajah kita. Bahkan kita harus menggunakan masker, kita tidak diperbolehkan bertemu. Lalu lagi-lagi ilmu pengetahuan itu hadir melalui teknologi. Kita bertemu melalui Zoom, bahkan sampai hari ini kita tetap memakainya. Bahkan kita lebih intens bertemu, bahkan ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah kita jumpai, baik dari Sabang sampai Merauke. Demikianlah dahsyatnya ilmu pengetahuan. Jadi kita sekali lagi kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Ibu Bayangkari, Yayasan Kemala Bayangkari yang selalu mengglorifikasikan pengetahuan atau hal-hal yang berdasarkan pendidikan. Pada momentum yang berbahagia ini, marilah kita berdoa. Doa akan kami pimpin secara Hindu, berkenan untuk yang beragama Hindu mengambil sikap amustikarana. Om Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmaloya Nama Swaha. Om Aditya Sia Paranjotir Rakta Teja Namastuti Sweta Pangkaja Madhyasti Bhaskaraya Namastuti
Om Rang Ringsah Paramasiwa Yanamaswa. Om Anugraha Manuharam Dewa Datta Anugrahakam Arcanam Sarva Pujanam Namah Sarva Nugrahakam Dewa Dewi Mahsidi Yatnaka Nirmalatmak Laksmi Sidisca Dirgayuh Nirwiganam Sukawardisca. Om Dirgayuh Sutradusunin Maswa. Om Yang Widiwasa, Engkau adalah jiwa semesta yang menjadikan segala keindahan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Memujamu dalam sinar suci yang teramat terang, menerangi jalan hamba sebagai pemujamu. Om Yang Widiwasa, dengan sifatmu yang maha pemurah, hamba lantunkan doa puja ini sebagai wujud terima kasih hamba dari sukma hamba yang terdalam atas segala berkah limpahan rahmat yang Engkau anugerahkan, hingga kami dapat bersuka cita dan berdoa dalam perayaan hari jadi Yayasan Gembala Bayangkari yang ke-43 tahun 2023. Om Yang Widiwasa, dengan penuh rasa bakti kami mohon kehadapan-Mu, berkahilah acara ini, pancarkanlah sinar suci-Mu, hingga kami memperoleh penerangan yang cemerlang, serta kekuatan lahir dan batin untuk menyambut keberkahan-Mu. Om Yang Widiwasa, Engkau adalah Maha Janana, penguasa ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah ilmu pengetahuan suci untuk mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan. Anugerahkanlah ilmu pengetahuan yang luas sebagai semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Gembala Bayangkari, serta untuk mencapai harapan-harapan lain yang dicita-citakan. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga atas kuasa-Mu terkabulkanlah semua doa puja hamba. Om Kesama-sama Mahadewa Sarwa Prani Hitangkara Mamuca Sarwa Papebiah Palayasa Sadasyo. Om Kesantawiyo Kayiko Dosa Kesantawiyo Wajiko Mama Kesantawiyo Manasa Dosa Tat Permadat ke Swama-swama. Om Dewa Suksema Paramasindaya Nama Swaha. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Om Santi, Santi, Santi. Selesai. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Penata 1 Inyoman Sudiarka. Siraman rohani dan doa berikutnya akan disampaikan oleh rohaniwan agama Protestan kepada Bapak Pendeta Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dr. Andes Felino Siaan, Magister Manajemen, Magister Teologi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Gembala Bayangkari, Ibu Yuyulati Sigit Prabowo, yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Yayasan Gembala Bayangkari, Ibu Diana Ahmad Doviri. Yang kami hormati ibu-ibu Bayangkari dimanapun berada, para guru, adik-adik yang kami cintai, yang kami kasihi. Para rekan-rekan rohaniawan masing-masing agama. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa
atas perkenannya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam doa bersama lintas agama secara virtual maupun onsite dengan tema Yayasan Kemala Bayangkari mendukung nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari. Semoga pelayanan pengabdiannya kepada masyarakat melalui pendidikan pada sekolah-sekolah Kemala Bayangkari yang ada di seluruh penjuru tanah air semakin berkembang dan semakin berkualitas. Ibu-ibu Bayangkari yang terkasih, pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan terbentuknya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, maka setiap negara selalu ingin mengedepankan sektor pendidikan. Demikian halnya dengan Yayasan Kemala Bayangkari yang mengelola sekolah Kemala Bayangkari di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Juga merupakan faktor penggerak dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di dalam proses belajar mengajar yang diterapkan pada setiap sekolah Kemala Bayangkari, ada implementasi 12 karakter nilai kebayangkaraan, yaitu berata dedikasi sejati. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Kemudian cinta tanah air, demokratis, adanya disiplin, bekerja keras dan cerdas, profesional, sederhana, empati, jujur, adil, teladan, dan berintegritas. Semua nilai-nilai kebayangkarian ini diimplementasikan di dalam sekolah-sekolah dengan maksud dan tujuan dan harapan akan melahirkan generasi-generasi penerus yang memiliki karakter yang unggul. Program kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah ini merupakan bentuk daripada kemerdekaan bagi siswa di dalam belajar, di mana siswa diarahkan untuk bertindak kreatif, bertindak mandiri. Para siswa diharapkan nantinya setelah lulus mereka akan menghadapi dunia pekerjaan. Ibu-ibu Bayangkari yang terkasih, di dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, selain pengetahuan yang mencerdaskan, yang membentuk intelektual, juga diperlukan kecerdasan secara spiritual atau kecerdasan secara rohani. Karena kecerdasan rohani ini akan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Seperti yang telah dijelaskan di atas, sejalan dengan nilai-nilai kebayangkaraan. Karena faktor iman dan takwa ini adalah faktor penentu sebagai fundamen dasar di dalam kita memperjuangkan nilai-nilai yang lain. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 2 ayat 14, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi di sini oleh perbuatan-perbuatan kita lah dapat dikatakan kita beriman. Jadi perbuatan kita, karakter kita ini menunjukkan iman kita. Perbuatan kita haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Setiap perbuatan atau tindakan haruslah sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak sepikiran, seperasaan dengan Tuhan, maka tindakan kita akan menyimpang. Dalam Filipi 2 ayat 5 juga dikatakan,
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, maka gaya hidup kita haruslah sesuai dengan gaya hidupnya Tuhan Yesus. Karena kalau gaya hidup kita tidak sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus, maka kita tidak akan sepikiran, seperasaan dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, kita harus berubah di dalam pikiran kita. Dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Jadi di sini diperlukan perubahan daripada mindset kita, cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita berubah, maka gaya hidup kita juga akan berubah. Nah, perubahan ini sangat diperlukan, seperti layaknya perubahan bentuk ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kita lihat ini proses metamorfosa, di mana bentuk ulat kepompong yang tadinya kita pandang kurang elok menjadi kupu-kupu, ini menjadi indah. Nah, demikianlah diharapkan segala perbuatan kita, tindakan kita, karakter kita indah, dipandang indah di mata Tuhan. Ibu-ibu Bayangkari yang terkasih, di dalam proses belajar mengajar ini terdapat sinergitas antara orang tua murid, guru di sekolah, sedangkan ibu-ibu Bayangkari sebagai orang tua murid juga berperan di luar sekolah atau di dalam keluarga. Disinilah peran ibu-ibu Bayangkari di dalam membimbing anak-anak dalam proses belajar mengajar, sehingga segala perbuatan, tindakan, bimbingan ibu-ibu terhadap anak ini bisa dipandang indah di mata Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Ibu-ibu Bayangkari yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pelaksanaan ibadah doa bersama lintas agama, sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa juga untuk Yayasan Gemala Bayangkari yang telah berusia 43 tahun di dalam pelayanan pengabdiannya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada ibu-ibu Bayangkari agar bisa terus berkarya, melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya Sekolah Gemala Bayangkari, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kebahagiaan selain menjadi keharuman di mata Tuhan. Kami berdoa juga bagi ibu-ibu Bayangkari dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi ibu Bayangkari yang takut akan Tuhan, menjadi orang tua yang tangguh, kuat, dan bijaksana, terkhusus dalam mendukung keberhasilan proses merdeka belajar di dalam keluarga. Secara khusus juga kami berdoa bagi Bapak Kapolri beserta Ibu dan keluarga serta segenap anggota Polri dimanapun bertugas. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, menyertai, melindungi, dan memberikan keselamatan bagi mereka. Ibu-ibu Bayangkari yang terkasih, kita akan mengakhiri doa kita dengan doa berkat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
Penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Pendeta Felino Siahaan. Siraman rohani dan doa berikutnya akan disampaikan oleh rohaniwan agama Katolik kepada Bapak Romo David Lerebulan, Sarjana Sastra, Magister Hukum, Magister Pertahanan. Kami silahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada yang terhormat Ibu Kapolri selaku Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari dan juga Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari bersama dengan jajarannya, para rohaniwan, para guru dan adik-adik yang pintar dan semangat tentu yang hadir di sini maupun yang ada di layar mengikuti secara daring. Kalau Romo melihat pada hari ini kita merayakan ulang tahun, maka izinkan saya Romo David Lerebulan dari Gereja Santo Thomas, Makobrimob Kelapa II turut mengucapkan dan berdoa selamat merayakan ulang tahun. Maka dalam perayaan ini selain kita berdoa dalam perayaan ulang tahun, Bapak Ibu terkasih, Romo mengajak kita hari ini jangan terlalu tegang, yuk melihat layarnya. Coba tampilkan senyumnya ke kanan kirinya. Loh, kanan kiri saya siapa ya? Layar juga. Berikan senyumnya karena hari ulang tahun, hari sukacita, maka biar rahmat ulang tahun pun menjadi satu sukacita untuk kita semua. Dan ketika Romo diajak, terima kasih banyak bersama dengan panitia diberi kesempatan untuk berdoa bersama dan juga memberikan sedikit siraman rohani. Saya senang dalam kegiatan doa bersama ini dan ini menjadi cita-cita saya, inilah Indonesia. Kita berdoa bersama. Semua lintas agama hadir, kita diajarkan kebinekaan, diajarkan kebangsaan, diajarkan toleransi. Maka kita nggak usah berantem gara-gara beda agama. Bahkan kalau dalam bahasa Romo mungkin lihatnya adalah doa bersama hari ini dengan banyak tokoh agama bukan berarti kita adu mekanik. Tuhan mana yang lebih hebat? Gak ada seperti itu. Tuhan kita sama, hanya dalam Tuhan yang sama, kita berdoa dalam iman dan kepercayaan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Maka ketika hari ini pun Romo diajak untuk berdoa bagi Yayasan Kemala Bayangkari, Romo coba browsing. Apa sih Yayasan Kemala Bayangkari, khususnya saya sebagai pastor yang berada di Gereja Makobrimob, tahunya Kemala Bayangkari adalah TK yang ada persis di belakang gereja. Yang sering kali dilihat ada anak-anak main drum band, anak-anak berupacara, anak-anak yang penuh semangat, dan ada kalanya di hari tertentu mereka menggunakan seragam polisi. Polisi-polisi cilik, polisi-polisi yang hebat. Lalu ketika di browsing dapatlah ternyata Yayasan Kemala Bayangkari ini lahir dari kesamaan rasa tanggung jawab, senasib sepenanggungan, persaudaraan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan Bayangkari dan Polri. Berarti langsung Romo mikir, berarti ini yang bentuk adalah wanita-wanita yang hebat. Kalau demikian, lalu Romo coba tak tengok-tengok kepada uang rupiah yang kita semua miliki. Silahkan nanti Bapak Ibu adik-adik cek uang rupiahnya. Ternyata dalam setiap nilai nominal rupiah ada gambar perempuan. Pertanda apakah itu? Dan ternyata Romo sudah bawa alat peraganya biar gampang lebih jelas. Romo cek, dari 1.000 rupiah ada gambar perempuan, yaitu pahlawan Cut Mutia. 2.000 rupiah ada gambar perempuan menari. 5.000 rupiah ada gambar perempuan. 10.000 ada gambar perempuan. 20.000 ada gambar perempuan menari. 50.000 dan 100.000 gambar perempuan menari. Kenapa setiap uang ada perempuannya? Apakah pertanda wanita itu suka uang?
Nggak tahu. Itu satu. Atau yang lainnya, di balik perempuan-perempuan yang ada dalam uang ini kenapa ya? Ternyata diceknya adalah hanya Rp1.000 perempuan itu tidak menari. Bahkan tidak senyum. Pertanda perempuan gak suka seribuan. Dan ternyata dari nomor rupiah ini, di mana tidak ada gambar perempuan? Di recehan. Artinya perempuan gak suka recehan. Fix, berarti wanita suka uang. Tapi ternyata bukan itu. Romo belajar dari nilai nominal uang rupiah ini, kenapa ada gambar perempuannya? Sederhana, karena hanya perempuan yang pintar mengatur keuangan. Betul kan ya? Maka wajar kalau misalnya para suami gajian diserahkan kepada para istri agar uangnya dikelola dengan baik. Tetapi bukan itu yang ingin Romo sampaikan. Ternyata hal lain dari nilai nominal uang rupiah ini yang ada gambar perempuannya, ini tidak pernah bisa dilihat hanya satu sisi saja, yaitu perempuan yang menari, perempuan yang menari. Karena di baliknya ada pahlawan, ada laki-laki. Ada laki-laki di balik uang-uang nominal rupiah, di balik perempuan-perempuan yang menari. Kalau demikian, Romo apa ya maksudnya ya? Dengan uang, perempuan, dan laki-laki yang menjadi pahlawan atau laki-laki yang berjuang. Akhirnya di situ saya belajar. Di balik laki-laki yang beruang pasti ada wanita menghabiskan uang. Betul atau salah ya? Mudah-mudahan tidak. Tetapi saya belajarnya adalah di balik laki-laki yang berjuang ada wanita yang menari, di balik laki-laki yang hebat, laki-laki yang jadi pahlawan yaitu suami Anda, ada wanita bayangkari yang mandiri. Maka disinilah kini saya belajar sungguh bagaimana Yayasan Kemala Bayangkari dibentuk oleh wanita-wanita hebat yang membaktikan dirinya, memberikan dirinya dan ingin membangun, memiliki generasi-generasi penerus yang hebat. Maka ketika Yayasan Kemala Bayangkari ini pun masuk, lahir, muncul di bangsa Indonesia dengan salah satu fokusnya yaitu dalam dunia pendidikan. Para ibu yang terkasih, para guru yang terkasih, saya sebagai seorang imam sungguh amat sangat paham. Ternyata mendidik anak-anak sekarang itu gak gampang. Mereka kadang-kala lebih hebat, lebih pintar daripada para guru. Bahkan kalau misalnya dari kata-kata, kami mengajak, kami mengajar, kami mendidik anak-anak berakhlak. Nyatanya sekarang anak-anak bukan hanya berakhlak, tapi mereka pun ternyata pintar membentak. Maka semoga adik-adik yang menjadi peserta didik di bawah Yayasan Kemala Bayangkari dengan pendidikannya, mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang utuh. Anda hebat karena Anda sekolah di Yayasan Kemala Bayangkari, pasti nilai kebangsaan Anda, nilai ketangguhan Anda, nilai kemandirian Anda, nilai-nilai kebayangkaraan sungguh dihidupkan di sekolah dengan guru-guru yang hebat dan tentunya dengan pengurus-pengurus yang hebat. Teringat dengan satu ayat di dalam kitab suci, ketika Yesus melihat anak-anak, biar anak-anak datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Maka para ibu jangan terlalu percaya diri kalau surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita yang Katolik, ternyata surga itu justru adanya di anak-anak. Saat mereka menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, pribadi-pribadi yang penuh dengan keriangan menjabu Tuhan, pribadi-pribadi yang gak overthinking, overfeeling, dan terlalu memikirkan beragam masalah. Itulah anak-anak yang hanya tergantung kepada orang dewasa. Demikian pun saya dan saudara diajak memiliki karakter keceriaan, kecerdasan dan semangat seperti anak-anak. Mari kita bersama berdoa untuk Yayasan Kemala Bayangkari, untuk para peserta didik, para orang tua yang juga mempercayakan anak-anaknya bersekolah di sekolah-sekolah Yayasan Kemala Bayangkari. Kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bila kesempatan hari ini kami diajak berdoa bersama dengan saudara-saudari kami lintas agama, mensyukuri berkat dan penyertaan yang Tuhan anugerahkan bagi Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan usianya ke-43 hari ini, sekarang di tahun ini, Tuhan kami bersyukur untuk para pendiri yang telah membangun nilai-nilai yang begitu baik, nilai-nilai yang begitu mulia.
Kami bersyukur untuk para pengurus yang rela membaktikan diri, membangun, membentuk, mempertahankan, memajukan, dan mengembangkan Yayasan Kemala Bayangkari ini. Berkatilah para pengurus dari tingkat pusat sampai tingkat daerah-daerah, agar mampu menjalankan tugasnya, karyanya, program-programnya dengan baik dan lancar. Kami berdoa pula Tuhan, untuk para tenaga pendidik, tenaga pengajar, maupun siapapun yang Tuhan percayakan hadir di sekolah-sekolah Yayasan Kemala Bayangkari. Berkatilah agar mereka mampu mendidik dengan kesabaran, mampu mendidik dengan penuh sukacita, dan segala daya upaya yang diberikan untuk mendidik peserta didik, Tuhan anugerahkan dengan kesejahteraan yang cukup. Kami berdoa pula untuk anak-anak kami Tuhan, berikanlah semangat belajar untuk anak-anak kami. Biar mereka belajar dengan giat, dengan tekun, menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi berkat, saling menolong, saling berbela rasa. Pribadi-pribadi dalam nilai kebayangkaraan yang tangguh, pribadi-pribadi yang bangun Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang hebat. Semoga anak-anak kami ini diberikan kelancaran selama mereka menjalankan masa pendidikan. Berkati pula para orang tua yang percayakan anak-anak mereka bersekolah di sekolah-sekolah Yayasan Kemala Bayangkari. Semoga para orang tua pun tetap menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Limpahkan kesejahteraan yang cukup bagi para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di pendidikan-pendidikan, institusi-institusi yang baik dan hebat. Tuhan Allah Bapa kami teringat pula di masa-masa ini kami umat-Mu, umat Katolik, sedang menjalani masa pantang dan puasa dalam masa Prapaskah ini. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, sebagaimana anak-anak di dalam kitab suci yang selalu ceria mencari Yesus, mencari berkat. Semoga olah tobat kami, mati raga kami, bela rasa kami, doa-doa kami sepanjang masa Prapaskah ini mendatangkan buah-buah untuk hidup rohani kami. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah Maha Kuasa memberkati kita semua dengan segala niat baik kita, karya-karya kita, rencana-rencana kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Romo David Lerebulan. Siraman rohani dan doa selanjutnya akan disampaikan oleh rohaniwan agama Islam kepada Bapak Inspektur 1 Polisi Gafil Bunaya R, Sarjana Teologi Islam, Magister Agama. Kami silakan. Cek kolesterol, cek gula darah, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngaca di sini Bu, ngaca dikit. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang Allah berikan hingga detik ini. Hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, hari dari segala penjuru hari. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka perayaan peringatan hari ulang tahun ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Kemala Bayangkari akan menjadi organisasi yang semakin berkualitas, visioner, dan mudah-mudahan seluruh murid-murid, guru-guru yang ada di penjuru tanah air menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teringat pada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu ketika Rasulullah bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasah." Ketika wafat seseorang manusia, maka akan terputus seluruh amal ibadahnya illa min salasah, kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua disebutkan, kata Rasulullah, amal yang tidak akan terputus, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yada'ulah, anak-anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Halo? 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 Udah sarapan belum ini? Nah, sekarang kita cek dulu yang ada di ruangan ini aja. Ikuti perintah saya. Angkat tangan. Kedip-kedip, biar enggak tremor, biar enggak biar enggak stroke, biar nggak ngantuk. Tadi ada yang nguap-nguap. Itu Bu, tuh Bu, yang di belakang tuh Bu. Oh, main HP tuh Bu, belakang. Saya ngeliat dari kaca itu Bu. Nah, angkat tangan, kanan, 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 ke kanan, ke kanan, ke atas lagi, ke atas, ke atas, ke depan, ke depan, ke depan. Nanti saya beri perintah lebih cepat lagi, lebih responsif ya. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke kanan, kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, kiri, kiri. Kiri, 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 atas, 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 atas. Pegang, 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 pegang dagu, 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 pegang dagunya Bu, dagunya. Itu loh Bu yang belakang Bu. Pegang dagu, Kak. Oh, itu tuh yang pojok. Aduh, orang disuruh pegang dagu dia bilang dahi. Ini Bu. Nah, itu yang belakang tuh sering nggak bikin PR itu kayaknya Bu. Itu. Nah. Udah sarapan belum? Lanjut. Nah, baik. Yang pertama kata Rasulullah tadi, orang yang akan tidak terputus amalannya adalah, walaupun dia sudah meninggal nanti, orang yang bersedekah jariah. Kita ambil konteks pada peringatan HUT Kemala Bayangkari. Betapa banyaknya manfaat yang diberikan oleh pengurus. Ibu-ibu penguruslah yang punya wewenang, yang punya visi, yang punya misi, yang punya arahan-arahan kepada seluruh satuan Kemala Bayangkari. Mereka mendedikasikan, menyumbangkan harta mereka, pemikiran mereka, semuanya disumbangkan untuk Yayasan Kemala Bayangkari. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah nantinya. Walaupun beliau-beliau ini sudah wafat nantinya, akan tetapi kebijakan-kebijakan baik yang diputuskan oleh mereka akan menjadi manfaat bagi masyarakat banyak, terutama untuk pendidikan seluruh murid-murid di Yayasan Kemala Bayangkari. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang tidak akan terputus amalnya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Inilah ibu-ibu kita yang di pojok sana, Bu. Nah, itu ibu-ibu kita yang cantik-cantik. Masih ada yang sendiri nggak? Yang jomblo nggak? Saya jomblo ini. Mohon maaf Ibu. Jadi ibu-ibu kita itu, mereka lah yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi adik-adik sekalian, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita ada di depan. Mereka lah yang menjadi pendidik-pendidik dengan ikhlas, dengan ketelitian, dengan kesabaran mereka. Maka hormati orang tua. Kata ridallah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Orang tua kita, guru kita juga orang tua kita. Maka kepada guru-guru seluruh pengajar yang ada di Yayasan Kemala Bayangkari, mari kita sama-sama meluruskan niat kita mengajar, mendidik anak-anak kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Insya Allah ilmu yang kita ajarkan, satu huruf yang kita ajarkan, insya Allah akan Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Kita ajari ke satu anak, nanti dia punya anak lagi, ilmunya dari kita. Masya Allah, betapa banyaknya pahala-pahala yang telah kita kumpulkan.
Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang tidak akan terputus amalan orang walaupun dia telah wafat adalah waladun salih yad'u lahu, adalah anak-anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Nah, ini tugasnya adik-adik sekalian, menjadi anak-anak yang berkarakter. Seperti yang sudah disampaikan oleh Romo David tadi, betapa susahnya zaman sekarang dengan adanya teknologi informasi. Kita berharap anak-anak bisa mengontrol dirinya, jangan sampai kebablasan, jangan sampai menyalahgunakan teknologi yang ada, kemajuan yang ada pada saat ini. Gunakanlah untuk belajar, gunakanlah untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Halo? Halo? Itu Bu, yang di belakang nonton TikTok itu Bu. Halo. Ya adik-adik sekalian, berupayalah mulai dari sekarang untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri. Ada pantun ini, ada pantun sedikit. Pantunnya apa ya? Ini. Mana yang tadi ya? Udah saya tulis sih. Anak kecil suka minum es. Pakai cakep dong. Anak kecil suka minum es. Rasa mangga, rasa stroberi. Kalau adik-adik ingin sukses, rajin belajar setiap hari. Jadi dari satu buah hadis yang singkat tadi, yang pendek tadi, Rasulullah berpesan agar kita senantiasa berupaya untuk menjadi manusia yang terbaik, yang tidak akan putus amalannya dengan 3 hal. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa bersedekah jariah. Sedekah tidak hanya dengan duit kita, akan tetapi bagi ibu-ibu yang punya kebajikan, yang mempunyai kebijakan-kebijakan, yang mempunyai wewenang, mereka membuat wewenang, kebijakan, visi, misi, dan rencana-rencana yang baik untuk Yayasan Kemala Bayangkari. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu guru kita, mari kita ikhlas dalam mengajar, sabar dalam mengajar, sabar dalam mendidik murid-murid kita. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Inilah tugas adik-adik sekalian, belajar mulai dari kecil sampai nanti dewasa. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tidak ada batasan menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup sedikit siraman rohani dari agama Islam dengan sebuah pantun. Makan Indomie rasa ayam kari. Sekali lagi, makan Indomie rasa ayam kari. Sebelum kenyang jangan disudahi. Selamat hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi-pagi sarapan roti. Ulang lagi dong. Pagi-pagi sarapan roti. Karena di dapur nggak ada nasi. Pengurus dan pendidiknya baik-baik hati. Anak-anak muridnya insya Allah berakhlak dan berprestasi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa menurut agama Islam. Untuk itu kami mohon izin Ibu, kami pandu doa dengan tata cara Islam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kami dapat berkumpul untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2023. Kami mohon ya Allah, berkahilah kegiatan kami ini. Ya Allah, di hari peringatan ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari tahun ini, kami mohon kepadamu, berikanlah seluruh keluarga besar Yayasan Kemala Bayangkari kesehatan, petunjuk dan bimbingan agar dapat menjalankan tugas-tugas yang mulia dalam rangka bahu-membahu mencerdaskan generasi bangsa melalui pendidikan dan dengan semangat
Yayasan Kemala Bayangkari mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari. Ya Allah, masa depan adalah milik generasi penerus bangsa. Karenanya ya Allah, kami mohon jadikanlah Yayasan Kemala Bayangkari sebagai salah satu sarana untuk melahirkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkualitas, unggul dan kompetitif, dan berprestasi agar mampu mewujudkan kemajuan bangsa dan negara yang akan menjadi penopang kami di masa akan datang ya Allah. Ya Allah, ridhoilah setiap niat baik dan pengabdian kami. Hanya kepadamulah kami memohon, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Yayasan Kemala Bayangkari bikin acara lagi, jangan lupa undang kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Gafil Bunaya. Demikianlah seluruh rangkaian acara doa bersama lintas agama yang telah disampaikan oleh para rohaniwan. Semoga doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dikabulkan. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Diana Ahmad Doviri, beserta seluruh panitia hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari yang telah mendukung acara hari ini hingga berjalan dengan lancar. Terima kasih kami haturkan kepada para rohaniwan yang telah memberikan siraman rohani dan doa pada pagi hari ini. Juga kepada pengurus Pusat Bayangkari, Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Gabungan Lemdiklat, cabang berdiri sendiri, daerah, dan cabang se-Indonesia beserta pengurus, serta perwakilan kepala sekolah, guru, dan siswa sekolah Kemala Bayangkari atas waktu dan kehadirannya. Kami beserta seluruh panitia menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan doa bersama lintas agama pada pagi ini terdapat kekeliruan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Baik, mohon izin untuk yang berada di ruangan, ada satu rangkaian acara lagi yaitu pemberian cenderamata kepada para rohaniwan. Kami persilakan kepada bapak-bapak rohaniwan untuk berkenan menempatkan diri di depan